pingin ke belakang, perutnya sakit begitu. Nah, di mana individu ini mengalami sesuatu hal yang sangat menekan dan menegangkan ini karena apa? Dia menerima stimulus stres gitu. Belum ada proses penilaian, hanya ada stimulus aja. Seseorang ini sudah bisa merasakan stres karena dia merasa tertekan, menegangkan, seperti halnya saat ini. Biasanya itu kita bisa bertemu muka, ternyata sekarang apa-apa lewat daring gitu ya. Nah, kita harus di rumah, kita harus social distancing, kemudian kita tidak boleh bertemu dengan sembarang orang, kemudian tidak boleh deket-deket. Nah, semuanya lewat daring, dan kehidupan yang awalnya itu tidak begitu berubah menjadi seperti ini, dan itu sangat drastis dan tiba-tiba. Nah, ini sangat membuat stres sekali. Nah, bagi orang yang tidak beradaptasi, ini akan membuat hal yang sangat stres gitu ya, hal yang sangat menekan dan sangat menegangkan begitu. Nah, oleh karena itu stres ini bisa menimbulkan kecemasan, cemas gitu. Nah, cemas itu apa sih? Nah, ada definisinya gitu. Karena apa? Dalam psikologi itu mempelajari terkait dengan perilaku dan proses mental, sehingga seperti cemas, stres itu didefinisikan gitu ya, sehingga bisa mudah difahami dan observable gitu. Nah, cemas itu apa? Cemas itu adalah perasaan takut atau apa yang akan terjadi nanti, bagaimana ya kuliahku, bagaimana aku nggak ketemu dengan temanku, KKN-nya bagaimana, biasanya ketemu masyarakat, ini cuma semuanya virtual gitu. Dan ini hal yang sangat mendadak dan harus dihadapi itu kan. Nah, cemas itu adalah perasaan takut atas apa yang akan terjadi dan diikuti dengan ketegangan fisik. Ketegangan fisik apa tadi? Pembuluh darah menyempit, karena ketika kita stres, ketika kita cemas itu akan muncul hormon adrenalin, hormon kortisol, hormon norepinefrin gitu. Nah, cemas ini adalah hasil respon individu, hasil respon seseorang, hasil respon kita untuk mengantisipasi bahaya. Jadi cemas ini adalah respon seseorang sebagai apa, cara untuk defense mechanism. Defense mechanism itu adalah pertahanan diri gitu. Nah, ini menjadi hal yang biasa ketika kita ada stresor dari luar, ada ancaman dalam tubuh kita itu, dimana kita nggak mendengarnya, kayak tetet, ada bel begitu ya, ada ancaman datang. Nah, kemudian secara otomatis tubuh kita itu mengalami defense mechanism, yaitu proses pertahanan diri dengan mengeluarkan apa? Hormon adrenalin, hormon kortisol, hormon norepinefrin. Nah, kemudian dalam tubuh kita itu akan berpikir ini flight or fight, ini kita lawan atau lari aja, kita hadapi atau nggak usah dihadapi, lari aja, lari dari kenyataan. Nah, seperti itu. Ini adalah proses mekanisme terjadinya stres dalam tubuh kita seperti itu. Dan ibarat dalam tubuh kita itu seperti komputer. Kalau misalkan Anda mengetik apapun itu kan akan otomatis muncul. Nah, dalam tubuh kita itu sudah dikasih Allah itu seperti itu. Kita memiliki defense mechanism. Hormon-hormon ini adalah sebagai proses untuk defense mechanism dalam tubuh kita. Tetapi hormon adrenalin, kortisol, hormon norepinefrin itu kalau terlalu banyak kita keluarkan dan kita hambur-hamburkan, itu nggak baik untuk fisik kita. Nanti kita akan jadi kelelahan, nanti dampaknya nanti jadi sakit seperti itu. Nah, kemudian apalagi kalau respon itu nggak nyata, karena hormon itu akan muncul baik apa yang kita khawatirkan itu nyata, atau ancaman itu atau yang kita khawatirkan itu nyata maupun enggak. Lah, kalau nyata masih mending, kalau enggak nyata kita kan sering mengkhawatirkan sesuatu hal itu dan itu enggak nyata kan. Berdasarkan riset 80% apa yang kita khawatirkan itu enggak nyata, enggak kejadian gitu. Nah, padahal kita sudah mengeluarkan banyak hormon
gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa mengelola emosi kita agar tetap happy. Karena kalau kita happy itu yang keluar adalah hormon endorfin, hormon kebahagiaan, dan itu manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita gitu. Lah Bu Rahma, kalau ada kondisi yang membuat kita stres gimana? Ya nggak apa-apa sebentar, dan itu memang wajar. Kalau ada stresor stres dan kita nggak stres, malah justru yang nggak wajar gitu ya. Misalkan contoh ada pandemi, nggak apa-apa, biasa aja gitu ya, kita tetap shock, tapi kan cuma sebentar, habis itu kita bisa adaptasi gitu. Jadi harus pintar-pintar beradaptasi. Nah itu. Nah kemudian prosesnya bagaimana Bu? Prosesnya stres itu bisa positif, bisa negatif. Jadi stres itu bisa bermanfaat dan bisa berbahaya. Kalau yang stres positif itu namanya eustress. Eustress itu apa? Stres yang bisa diselesaikan tadi. Jadi kita ada stresor yang buat kita stres, dan kemudian kita bisa beradaptasi dan bisa menyelesaikannya. Awalnya keluar hormon kortisol, hormon adrenalin, hormon norepinefrin. Habis itu alhamdulillah aku bisa menyelesaikannya, bisa beradaptasi. Nah alhamdulillah. Nah itu kita akan keluar dalam tubuh kita itu hormon apa? Endorfin. Jadi makanya seringlah bersyukur, alhamdulillah. Jadi menangkap ketidakbaikan dari suatu peristiwa atau peristiwa yang tidak baik atau peristiwa yang tidak menyenangkan gitu, itu menjadi suatu hikmah. Nah itu butuh latihan gitu ya. Nah hanya orang-orang yang bisa mengendalikan emosi yang bisa merubah hal yang tidak baik menjadi baik. Misalnya seperti ada pandemi kayak gini, oh nggak apa-apa deh. Bisa kita udah stres tuh, pertama kan kaget ya, shock ya, itu wajar. Terus kemudian nggak apa-apa deh, akhirnya kita bisa beradaptasi. Oke, memang keadaannya begini dan tidak hanya saya aja yang mengalami, tapi seluruh dunia. Saya nggak sendiri. Tetapi hikmahnya adalah saya familiar dengan Zoom. Coba kalau nggak ada pandemi, apa kita tuh bisa mau menggunakan Zoom, mau menggunakan GM, Google Meet? Kan enggak. Daring kita kan jadi bagus, kemudian IT kita jadi bagus karena kita dipaksa. Nah itu hikmahnya. Terus akhirnya banyak hal hikmah yang dapat kita ambil. Nah ketika kita bisa mengambil hikmah itu, membuat kita happy, membuat kita bahagia gitu. Nah inilah eustress gitu ya. Karena apa? Dari proses eustress itu ada yang namanya asimilasi, merubah lingkungan agar sesuai dengan diri kita. Bisa nggak kita merubah lingkungan agar sesuai dengan diri kita? Kalau nggak bisa, kita stres sendiri. Nah kita lakukan akomodasi deh, yaitu merubah diri kita agar sesuai dengan lingkungan gitu. Ya udah, kita pakai masker gitu, jangan latah gitu kan. Kalau misalkan kita udah terkena terus gimana? Kan kita yang kena dampaknya tuh gitu kan. Nah kita pakai masker, tetap cuci tangan, social distancing begitu. Memang keadaannya begini, yang penting kita tetap survive, kita tetap sehat. Itu kan karunia yang luar biasa. Kita tetap bisa menjalin komunikasi. Kalau tadi koordinator panitia tadi bilang kita sekarang LDR, nggak apa-apa LDR, tapi kan kita bisa say hello lewat HP, kita bisa lewat WA, bisa lewat voice note, bisa lewat bisa lewat Zoom, bisa lewat video call. Nggak apa-apa kita nggak bisa merengkuh. Memangnya Bu Rahma sendiri kalau ngajar itu LDR seneng nggak seneng, lebih rempong gitu ya. Karena apa? Harus bikin PPT, harus bikin rekaman, harus ribet gitu. Tapi memang kondisinya begini, alhamdulillah ya Allah. Yang penting mahasiswa semuanya sehat, tetap kuliah bisa berjalan, mereka nggak terpending kuliahnya, saya sendiri juga sehat, dan akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Kalau memang ada hambatan-hambatan sedikit, ya nggak apa-apa, kita coba selesaikan. Nah itu proses adaptasi, merubah diri dengan lingkungan, inilah akomodasi. Nah proses ini akan menimbulkan yang namanya disequilibrium karena frustasi tadi. Tapi frustasi dan kebingungan ini adalah positif kalau akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Nah, ketika kita bisa menyelesaikannya, kita mengalami yang namanya equilibrium. Sukses beradaptasi sehingga kita bisa melakukan resilience terhadap masalah juga kayak gitu. Kok begini sulit ya? Tugasnya tuh banyak banget karena di era
LDR begini, akhirnya banyak tugas gitu ya. Banyak tugas ya nggak apa-apa, kita bisa beradaptasi, kemudian kita bikin checklist kegiatan apa yang harus saya selesaikan. Anda tulis, jangan di otak aja, karena kalau di otak aja bingung, nanti pusing gitu kan. Nah kalau Anda tulis di buku, 1, 2, 3, 4, checklist 1, deadline-nya kapan, sudah diselesaikan atau belum gitu. Nah Anda akan mengalami yang namanya resilience. Jadi Anda akan bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, orang yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit dan bisa menyelesaikan ini adalah calon orang sukses. Dia tidak akan mudah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Inilah pengelolaan emosi. Begitu. Nah, kemudian ketika seseorang itu berhasil, dia akan mengalami yang namanya achievement, prestasi, sukses. Dia akan mengalami yang namanya subjective well-being, happiness, kebahagiaan. Dan dia juga akan mengalami physical health, kesehatan fisik. Dia nggak akan nggak bisa tidur, karena orang nggak bisa tidur kan banyak pikiran, overthinking kan, stres. Kalau coba anak banyak pikiran, mau tidur kebayang-bayang, akhirnya dampaknya ke fisik gitu, insomnia, kepalanya migrain, vertigo. Nah seperti itu kan, sayang sekali tuh, padahal semuanya tergantung kita. Kalau kita itu jengkel dengan covidnya memang tahu, dia nggak ngerti gitu kan, kita sendiri kan yang bisa mengendalikannya. Jadi seperti itu. Nah kemudian stres yang nggak bisa dikendalikan itu namanya distres gitu. Distres itu bisa berdampak pada kesehatan fisik dan juga psikis. Kesehatan fisik kita galau, resah, kecewa, marah, benci, ya itu emosi negatif, dan itu dampaknya sangat buruk untuk kesehatan fisik gitu. Bu Rahma pernah punya klien, dia mengalami Bell palsy gitu ya. Tiba-tiba dia bangun tidur itu mukanya merot gitu ya, mukanya merot. Nah kaget ketika dia ngaca, kayak stroke itu ya, kayak stroke. Nah dia bingung kenapa kok bisa terjadi. Nah kemudian dokter bilang, Bu ini penyembuhannya ke dokter saraf ya. Dokter bilang ini bakalan lama, sampai 2 tahun gitu. Karena teman-teman dia yang juga kena Bell palsy, itu sampai 2 tahun itu nggak bisa, sebelum sembuh sampai saat ini. Nah kebetulan dia ketemu dengan saya, dan waktu itu saya bilang, Ibu mohon maaf, apakah Ibu sebelumnya punya kekecewaan yang luar biasa atau marah yang luar biasa yang Ibu pendam? Kaget ya, Bu Rahma kok kayak dukun gitu. Nah iya apa enggak gitu. Terus iya Bu, dia cerita sambil nangis itu. Nah sekarang lepaskan emosi itu. Nah Bu Rahma berusaha untuk membantu dia untuk melepaskan emosi negatif itu, menguras habis dalam hatinya, dan kemudian diganti menjadi keikhlasan, menjadi kepasrahan, menjadi tawakal. Alhamdulillah dalam waktu 14 hari sembuh. 14 hari sembuh, tetapi ada beberapa terapi yang Bu Rahma lakukan ya, prosesnya panjang selama 14 hari itu. Dan dokter yang nangani juga heran, Bu kok bisa sembuh dalam 14 hari, Ibu kemana, Ibu terapi di mana, begitu. Itu sebabnya karena emosi negatif. Makanya kalau marah, kecewa, terus benci, jealous, itu jangan banget gitu ya, sebentar aja gitu. Nah karena kalau misalkan kayak seperti Bu Rahma sendiri menghadapi beratus-ratus mahasiswa, karakternya macem-macem ya kan, ada yang begini, ada yang begitu. Pertama oh iya begini, oh iya begitu, nggak dibawa ke hati, nggak dibawa tidur gitu. Kalau misalkan Bu Rahma marah, ya marah itu karena untuk apa, biar untuk perbaikan yang bersangkutan, tapi habis itu ya dimaafkan. Karena apa? Biar manfaat untuk diri Bu Rahma sendiri gitu. Karena apa? Nanti dampaknya ke fisik gitu. Jadi jangan sampai dikendalikan oleh orang lain, marah kita, nggak doyan makan kita sampai dikendalikan oleh orang lain, itu faktor eksternal kan. Jadi seperti itu. Oke. Nah Bu Rahma, kalau misalkan ternyata kita sudah stres, sudah anxiety gitu ya, sudah mengalami kegelisahan, cemas, stres, itu bagaimana sih Bu? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan langsung memberikan respon, diam sebentar, diam dan tarik nafas,
tarik nafas, kemudian Anda coba berpikir. Itu kan, karena apa? Stres itu adalah tergantung persepsi kita, tergantung set kognitif kita. Itu. Nah, makanya otak itu kalau dalam Islam, Bu Rahma menggunakan psikologi Islam, itu otak adalah jundul kolbi, tentaranya hati. Kalau hatinya baik, otaknya baik. Loh kok bisa, Bu? Karena apa? Sebenarnya otak kita itu sebenarnya mencari reason untuk memperkuat hati kita. Dia itu pinter, misalkan dia itu nggak pinter, padahal dia sebenarnya pinter. Karena kita memiliki envy, memiliki iri hati sama dia gitu, dia bilang nggak pinter gitu. Nah, kemudian kita berusaha untuk berpikir apapun, walaupun dia baik, itu berusaha untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada seseorang atau pada diri kita, atau nggak mengakui atau kita mengingkari bahwa dia nggak pinter. Karena apa? Kita ada rasa envy gitu kan. Nah, kan kalau misalkan kita baik, hati kita baik, iya nggak apa-apa, aku memang pingin seperti dia, tapi memang dia pinter kok aslinya gitu. Dia pinter, misalkan public speakingnya bagus, atau bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, kemudian matematikanya bagus, tapi nggak apa-apa, dia bagus kayak gitu, tapi aku juga punya bagus yang lain. Misalkan aku memiliki kepercayaan diri yang bagus, ketika ngomong di depan forum aku lebih bagus daripada dia, misalkan. Jadi Anda berusaha untuk mencari kelebihan Anda, daripada agar Anda tidak pesimis gitu, agar tidak rendah diri. Rendah diri itu nggak baik, yang bagus itu rendah hati, humility, humble, itu bagus. Tapi kalau rendah diri itu sudah nggak bagus, itu menghambat gitu. Makanya Anda harus menemukan hal-hal yang positif pada diri Anda. Kalau misalkan ditanya apa sih kelebihanmu, sampaikan aja, aku tuh kelebihannya dari sisi fisik begini, dari sisi emosi begini, sehingga Anda mengenal diri Anda. Kelemahan Anda apa? Saya kelemahannya ada di sini, dari sisi fisik begini, hidungku pesek, tapi nggak apa-apa, walaupun hidungku pesek tapi menarik kalau dilihat, misalkan begitu. Atau misalkan Anda dari sisi emosi, saya begini. Nah, berarti konsep diri Anda bagus. Kalau konsep diri Anda bagus, karena apa? Orang yang memiliki konsep diri yang bagus itu dia paham kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau dia paham dengan konsep dirinya, kemudian orang akan memiliki self-efficacy, keyakinan gitu. Kalau ada masalah, is okay, nggak apa-apa, aku akan bisa menyelesaikannya. Dengan cara apa? Pokoknya aku akan mencari solusi sampai ketemu, dengan menggunakan otak dan tubuh yang dianugerahkan Tuhan untukku. Dan kemudian yang kedua adalah dengan spiritual, yaitu berdoa. Karena apa? Otak kita terbatas, Tuhan yang akan memberikan lagi dan juga akan memberikan jalan keluar. Nah, sehingga lahir batin ini gabung begitu ya. Nah, kalau tadi Bu Rahma sudah menyampaikan take a breath, jadi tarik nafas, keluarkan. Nah, kalau misalkan sambil Anda membayangkan, boleh Anda tarik nafas, kemudian apa yang Anda rasakan, kemudian Anda bayangkan sambil mengeluarkan apa yang ada dalam tubuh Anda yang Anda rasakan itu, kemudian Anda hembuskan nafas sambil mengeluarkan hal-hal negatif yang Anda rasakan itu. Nah, sambil Anda berpikir, saat itu Anda berpikir, sebenarnya aku tuh bereaksi pada apa sih? Apakah aku berlebihan nggak ya dalam menghadapi ini? Masa sih aku nggak bisa ngadepin ini? Masa sih aku dahului takdir Allah? Masa sih aku meremehkan Allah? Nah, kemudian setelah itu Anda yakinkan diri Anda sendiri, nggak apa-apa deh, all is well, all is well. Bukan berarti apa yang aku khawatirkan itu akan terjadi. Nah, ini sangat bagus. Hal yang kayak gini itu bagus. Yakinkan diri Anda, all is well, membuat Anda tenang. Nah, inilah bagian salah satu cara untuk mengendalikan emosi Anda gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau itu sudah Anda lakukan ternyata masih galau, Bu, ya udah sharing sama teman Anda, orang tua Anda, saudara Anda, atau siapapun yang Anda nyaman untuk berbagi gitu, tapi dengan orang yang Anda percaya begitu. Nah, kalau ternyata nggak bisa lagi, ya Anda ke profesional gitu, untuk bantuan profesional untuk menghilangkan kecemasan dan juga stres yang Anda alami gitu. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata curhat atau sharing, berbagi cerita kepada seseorang atau berinteraksi dengan orang itu manfaatnya bagus loh untuk diri kita.
kita saat ini misalkan stres, tapi ketika kita membantu orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu akan muncul yang namanya love hormone. Hormon ini namanya oksitosin. Nah, hormon ini itu adalah sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, makanya kalau misalkan Bu Rahma saya lagi galau, jangan menyendiri di kamar. Jadi bersosialisasilah dengan orang lain. Bu, tapi kan social distancing, ya WA, ya telepon, ya Anda video call begitu. Nah, kemudian Anda syukur-syukur kalau bisa memberikan bantuan ketika orang lain membutuhkan bantuan. Nah, ini akan menimbulkan kebahagiaan dan akan muncul yang namanya love hormone gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita mengalami stres gitu ya, set kognitif kita, pikiran kita itu menentukan hormon yang akan keluar dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa deh, memang wajar orang mengalami masalah kayak gini tuh wajar, nanti juga selesai gitu, karena apa, suatu masalah itu akan membuat kita lebih mateng loh, akan membuat kita itu lebih sukses karena kita punya pengalaman. Banku kempes gitu, seperti pernah suatu saat Bu Rahma ketika waktu itu mau ke kampus, waktu itu waktu masih kuliah S3 gitu ya di Jogja. Nah, Bu Rahma ketika mau belok ke kampus itu tiba-tiba ada supir truk itu nuding Bu Rahma. Nah, saya pikir itu iseng gitu supir truknya. Bu Rahma pikir iseng aja. Ternyata bahan mobilnya itu kempes. Gitu. Masuk rumah, masuk sana, masuk. Bibi tak cium. Mood dulu. Oke, terima kasih. Nah, ternyata ban mobilnya kempes. Nah, waktu itu ketika ban mobil kempes, Bu Rahma panik ya, karena nggak bisa ganti. Bu Rahma bisa nyetir tapi nggak bisa ganti mobil ban gitu. Nah, bisanya cuma nyetir. Nah, terus kemudian setelah itu berhenti di depan warung gitu sama bengkel motor Astra ya. Astra bengkel motor. Nah, terus kemudian waktu itu, Pak, saya bisa nggak dibantu? Ini ada bengkel mobil nggak yang bisa gantiin ban mobil saya? Ibu di sana. Ini saya pinjemin motor. Dia bilang gitu. Loh, jenengan tuh belum kenal saya kok, saya dipinjemin motor, nanti motornya kalau tak bawa pergi gimana gitu. Gak apa-apa Bu, Ibu bawa aja gitu. Nah, itulah keberuntungan ya. Kemudian setelah ketukan tambal ban, wah Bu Rahma dikental bahasa Jawanya ya, harganya itu 2 kali lipat dari harga ban mobil yang sebenarnya. Nah, kemudian Bu Rahma gini, Pak ini kok mahal banget dan lain sebagainya. Ya Bu, gini, dia tahu karena ini lagi emergen gitu ya. Nah, kemudian Bu Rahma berpikir begini, duduk ya, Bu Rahma duduk sambil nunggu itu ada warung jus ya. Dia mau Jumatan waktu itu. Ibu, ini titip warung saya ya. Lah, saya jenengan tuh nggak kenal saya kok titip warung, nanti kalau warung jenengan itu tak kuras gimana? Nggak apa-apa Bu gitu. Saya percaya Ibu nggak kayak gitu. Jadi alhamdulillah dapat 2 keberuntungan gitu ya. Orang tuh percaya mungkin karena lihat wajahnya, nggak mungkin wajah nakal gitu ya. Jadi terus akhirnya dipercaya aja. Dan alhamdulillah ya Allah, Bu Rahma syukur waktu itu. Walaupun jengkel, waktu itu shock jengkel karena harga ban itu 2 kali lipat. Terus kemudian Bu Rahma berpikir, shock sebentar kemudian berpikir, alhamdulillah ya Allah ada yang bantuin, untung aja ban mobilnya itu ternyata pecah dan harus diganti kan di tengah kota. Coba kalau di tengah alas, karena Bu Rahma lewat di tengah alas, lupa apa ya itu. Jadi kalau di tengah alas gitu, siapa yang bantuin ya? Ya Allah, subhanallah, terima kasih ya Allah. Jadi bersyukur gitu, nah itu akhirnya jadi happy, bahagia, dan kemudian uang bisa dicari. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah saudara-saudara sekalian, apakah mengubah cara kita berpikir tentang stres itu membuat kita itu lebih sehat? Yes, berdasarkan riset itu iya gitu. Jadi ketika kita mengubah cara berpikir kita tentang stres itu, kita dapat mengubah reaksi tubuh kita terhadap stres
yang keluarnya hormon adrenalin, norepinefrin, kortisol itu keluarnya nanti nggak seperti itu, dan itu dampaknya sangat bagus untuk fisik kita. Makanya pinter-pinterlah mengelola emosi agar tetap awet muda. Nah, kalau misalkan Bu Rahma, apakah muka itu mencerminkan juga emosi? Iya dong, gitu. Jadi kalau misalkan orang yang suka jutek itu hatinya jutek tuh, gitu. Nah, makanya kalau misalkan Anda lagi galau, jangan dilihatin orang. Anda aja belajar untuk tersenyum. Walaupun misalkan pertama senyumnya itu kayaknya nggak ada feel-nya, hanya sekedar gitu aja, gitu. Nah, tapi nanti lama-lama feel-nya akan keluar, begitu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, ini tadi Bu Rahma sudah sampaikan ya hormon stresnya ya. Nah, sekarang kita ke manajemen stres. Walaupun tadi sudah ya, Bu Rahma sudah jelaskan bagaimana manajemen stres itu. Nah, diantaranya adalah self healing. Jadi kita menerima, ikhlas, pasrah, gitu. Nah, ikhlas, pasrah ini adalah bagian yang namanya kalau terapi itu namanya sedona method terapi itu ya. Jadi kemampuan menerima dan melepaskan segala hal yang gak nyaman dalam tubuh kita itu ya. Ini namanya proses letting go, sudah nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan contoh, misalkan kita itu nggak akan bisa nggak akan makan enak kalau nggak pakai sambal. Aku tuh nggak bisa enak makanya kalau nggak pakai sambal. Jadi Anda tergantung dengan sambal. Anda memberikan batu gantungan atau beban dalam tubuh Anda sendiri ya, gitu, dengan cara tidak bisa menikmati makan dengan tanpa sambal, gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ikhlas menerima, ya Allah saya, karena apa, kita hidup di dunia ini tuh nggak bisa terlepas dengan rasa kecewa, dengan rasa marah, dengan rasa nggak puas, itu nggak bisa terlepas dari itu. Tapi kita ikhlas, atau hal-hal yang nggak menyenangkan itu nggak bisa kita kendalikan, gitu. Nah, makanya ketika menghadapi hal seperti itu, kita ikhlas, kita pasrahkan. Ya Allah, saya ikhlas menerima hal ini ya Allah, dan saya pasrahkan ketenangan hati saya, kesembuhan hati saya. Nah, seperti itu, kesembuhan apa yang Anda rasakan, atau ketenangan atau ketenteraman hati saya. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus untuk self healing. Nah, kalau Anda bisa begitu, Anda nggak mudah galau. Menerima, kuncinya menerima, gitu. Apalagi kalau hal-hal yang terkait dengan masa lalu, kalau Anda ingat-ingat, wah itu penyakit tuh, gitu kan. Nah, jadi Anda pasrahkan padanya, Anda pasrahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda bersyukur. Nah, setelah ikhlas menerima, ya Allah, alhamdulillah betapa banyak karunia yang Kau berikan. Anda ingat-ingat nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita semua, dari hal yang kecil maupun yang besar, gitu. Hal yang kecil maupun yang besar. Nah, masalahnya adalah terkadang orang hal yang besar itu aja tidak bisa bersyukur, apalagi hal yang kecil, gitu. Itu kan. Nah, makanya ketika kita, tadi Bu Rahma sudah sampaikan, ketika kita bisa melihat sesuatu hal yang baik, walaupun ketika menghadapi hal yang buruk sekalipun, gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk menghilangkan stres dan juga kegelisahan, kegalauan dalam tubuh kita, gitu. Nah, ketika kita mampu memberikan makna spiritual dari penderitaan atau hal masalah yang kita rasakan, gitu, kalau istilahnya meaning in suffering itu, nah kita akan memiliki resilience. Resilience itu apa? Kemampuan untuk bertahan dalam kondisi apapun, ya, itu. Nah, kepasrahan pada Tuhan, keikhlasan, kepasrahan dan bersyukur. Nah, ikhlas dulu, pasrah. Kalau misalkan Anda ikhlas dalam hati itu nggak bisa, Anda bisa lakukan dengan cara ngomong, ya Allah saya ikhlas, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Dan kemudian Anda serahkan semuanya kepada Allah, gitu. Dan Anda bersyukur, terima kasih ya Allah atas karunia-Mu. Ingat-ingat, sebutkan satu persatu apa yang sudah Allah berikan. Bangun tidur, Anda sehat, bisa bangun tidur, bisa ketemu dengan saudara-saudara, bisa ketemu dengan bapak ibu jauh, nggak bisa ketemu, ya dengan siapa yang bisa Anda syukuri, kan Anda sendiri. Jadi jangan tergantung pada orang lain. Nah, kesimpulannya adalah stres is okay, nggak masalah kita stres, tetapi jangan menganggap bahwa stres itu berbahaya. Aduh, aku jadi galau kalau gini begini, kemarahan yang tidak
tidak ada kesudahan, pengarahan yang tidak ada kesudahan. Nah, temukan cara yang efektif tadi untuk mengendalikan stres tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ubah emosi yang negatif itu menjadi emosi yang positif. Bisa Bu, bisa, dan itu butuh latihan gitu. Nah, jalinlah komunikasi, relasi dengan sesama agar apa? Agar muncul hormon love hormone gitu. Jadi tertawa, ceria, syukur, bahagia, itu kan. Menjalin relatedness, help others. Nah, itu adalah hal-hal yang positif untuk merubah emosi yang negatif menjadi positif. Nah, jadikan krisis saat ini itu kan, atau stres itu sebagai pemicu to be our best gitu. Jadi sayangi diri kita, istilahnya self compassion itu ya. Jadi begitu. Terus kita melakukan self improving, perbaikan diri agar menjadi apa? To be the best, to be our best gitu kan. Nah, jadi kita itu menangkap hal yang tidak baik menjadi baik. Contoh, sampah itu kan harusnya dibuang, tetapi orang yang kreatif itu sampah itu bisa bernilai guna, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi uang gitu kan, bagi orang-orang yang kreatif. Tapi bagi orang-orang yang nggak kreatif itu nggak bernilai apapun. Nah makanya seperti stres dan krisis juga seperti itu. Jadikan masalah itu sebagai pemicu untuk menjadi yang terbaik. Gimana Bu caranya? Butuh latihan gitu. Kalau udah negatif dulu pikirannya ya negatif terus gitu. Nah, yang terakhir always be how to self-improving, loving God and loving others gitu ya. Sekian dari Ibu Rahma, dan silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan saya kembali. Mas melu acara ini kan sertifikatnya bernama tuh. Untuk saudara siapa itu? Yuda Danalam ya, mohon untuk di-mute. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator jika ada yang mau bertanya. Positif, self healing bisa dengan ikhlas dan pasrah, menerima, melepas segalanya dengan nyaman ya teman-teman. Yakin, percaya pada Tuhan dan selalu bersyukur. Kuncinya itu menerima dan pasrah ya. Lalu jadikan relasi sosialisasi agar muncul love hormone. Nah, langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Kami buka 3 penanya terlebih dahulu ya. Silahkan jika ingin bertanya, dapat sebut nama dan pertanyaannya di kolom chat. Ibu, ini sudah ada penanya, mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Satu-satu aja. Bu Rahma jawab, satu Bu Rahma jawab gitu biar nggak lupa. Langsung saya bacakan ya Bu, dari Muhammad Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan. Bu, saya mau bertanya bagaimana jika kita memiliki perasaan tidak nyaman sampai mengganggu waktu tidur, overthinking, merasa capek, melalui hari-hari merasa sendirian. Apakah kita bisa mengatasi hal-hal tersebut sendiri atau haruskah kita pergi menemui psikolog? Kalau kita bisa mengatasi hal tersebut, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita kalau semua akan baik-baik saja? Terima kasih Bu. Oke. Baik, siapa tadi pertanyaannya? Raihan ya? Ya. Jadi kita overthinking, nggak bisa tidur gitu ya, kita merasa sendiri, bisa nggak ya diselesaikan dengan baik begitu. Bu Rahma kasih teknik ya, yang bisa Anda lakukan. Kalau sebagai muslim kan Anda sholat ya, Anda sholat. Sebenarnya kalau misalkan Anda sholat, terus kemudian Anda ngaji dan Anda fokus pada Tuhan gitu ya, bahwa ya Allah bantulah saya menyelesaikan hal ini. Dan kemudian ketika Anda berdoa,
kemudian apa namanya, Anda istilahnya wadul gitu ya. Hilangkan kegalauan dalam pikiran dan hati Anda. Kenapa orang itu galau ketika berdoa masih galau? Karena nggak yakin dengan Tuhan. Dikabulkan nggak ya? Berarti nggak percaya kan? Orang masih ragu itu kan berarti nggak percaya. Dikabulkan nggak ya? Padahal tuh Allah kan sudah bilang setiap doa itu pasti dikabulkan. Dan apa yang dipikirkan manusia itu, ya itulah yang akan terjadi. Nah makanya ketika Anda berdoa, selehke, letakkan masalah dan kegalauan Anda. Kemudian Anda pasrahkan semuanya kepada Tuhan dan Anda berdoa dengan khusyuk. Gitu. Karena apa? Ketika Anda berdoa dengan khusyuk, darah yang ada dalam tubuh kita itu berdasarkan riset dan juga dilihat dari mikroskop itu, dalam darah kita itu menjadi glowing dan bercahaya dan tenang gitu ya. Berbeda dengan ketika kita galau, itu darah kita itu nampak seperti air mata bentuknya dan kemudian satu sehingga kayak menyendiri begitu ya. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah Anda sholat dulu kalau muslim ya. Kalau misalkan nggak muslim ya sesuai dengan kepercayaan Anda. Silahkan Anda berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda dan Anda fokus kepada Tuhan dan Anda berusaha semaksimal mungkin yakin gitu ya, yakin bahwa Tuhan akan membantu Anda gitu. Dan itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Kalau Anda sudah konsentrasi begitu, kemudian Anda tarik nafas gitu ya, Anda tarik nafas dan kemudian Anda bayangkan apa yang Anda pikirkan, kegalauan, kegelisahan yang Anda pikirkan itu Anda tarik dan Anda lepaskan, Anda buang sambil apa, mengeluarkan nafas gitu ya. Nah terus kemudian Anda bilang dalam diri Anda, ya Allah, misalkan ya, contoh misalkan apa ya, contohnya apa, pikiran tentang apa coba, apa misalkan Nabila atau siapa, silahkan, apa biasanya yang Anda pikirkan, apa, kasih nanti Bu Rahma kasih contoh, apa yang membuat Anda galau sampai nggak bisa tidur loh ya, apa contohnya? Mikirin tugas akhir, Bu. Tugas akhir. Bahaya. Tugas akhir itu gimana yang Anda pikirkan? Tugas akhir gimana? Emosinya apa? Coba Bu Rahma harus tahu spesifik emosi yang Anda rasakan. Berhubung saya kan pendidikan, Bu, jurusannya. Nah, untuk sementara ini kan pendidikan ditutup ya, Bu. Jadi sampai saat ini saya belum bisa melakukan penelitian karena sekolah kebanyakan masih ditutup, Bu. Jadi Oh gitu, oke. Jadi gimana ya skripsi saya, gitu ya, Gimana skripsi saya nanti bisa selesai apa enggak, gitu ya. Khawatir berarti ya, cemas ya, khawatir ya. Nah, yang Anda lakukan misalkan tadi kan Anda sudah berdoa tuh, atau Anda lakukan ini dulu, gitu ya, atau Anda lakukan take a breath dulu, baru nanti Anda berdoa, atau Anda berdoa dulu baru tarik nafas. Misalkan contoh begini. Tarik nafas. Kemudian Anda sambil bicara, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah atas kegalauan ya, kekhawatiran tentang skripsi saya, ya Allah. Saya pasrahkan kepadamu jalan keluarnya. Saya pasrahkan ketentraman hati saya. Saya pasrahkan hilangnya kegalauan dan kekhawatiran dalam diri saya. Itu Anda sambil tarik nafas ya. Sambil tarik nafas, sambil Anda berbicara gitu. Kemudian setelah itu Anda bayangkan, sambil membayangkan, Anda tarik kegelisahan diri Anda di otak maupun ada di hati Anda tarik. Alhamdulillah. Anda ucapkan Alhamdulillah. Begitu lagi, ulangi lagi sampai 3 kali. Terakhir ucapkan Alhamdulillah. Insya Allah kalau Anda lakukan itu, Anda bisa tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Gitu. Itu bisa Anda lakukan. Nah, terus kemudian ketika Anda sudah
sholat tadi ya, bisa Anda langsung tidur, atau bisa ngaji Anda langsung tidur. Tapi kalau misalkan Anda nggak lakukan itu, otak Anda itu akan bekerja dan memikirkan hal-hal yang negatif, itu yang bikin nggak bisa tidur gitu. Nah kalau misalkan Anda merasa sendiri, ya Anda cari teman. Apakah itu teman bercerita dari teman Anda, saudara Anda, ibu Anda cari teman, karena memang manusia itu kan butuh bersosialisasi gitu. Nah kalau misalkan Bu Rahma nggak ada teman curhat, ya udah, kalau nggak punya teman curhat, Anda sibuk deh dengan kegiatan sosial yang membuat Anda bahagia, membuat Anda positif gitu ya, sehingga akan keluar love hormone begitu. Karena kalau Anda menyendiri, itu nanti Anda akan semakin galau gitu ya. Ini berdasarkan riset dari McGonigal gitu. Jadi Anda bisa praktekkan itu, karena orang nggak bisa tidur, orang insomnia itu karena overthinking. Nah caranya overthinking yaitu Anda berusaha meyakinkan diri Anda bahwa ini nggak seperti yang kubayangkan. Nah kemudian ketika Anda pasrah, nanti akan muncul lagi, karena kita percaya untuk yang beragama Islam ya, ini yang ikut seminar ini semuanya agamanya Islam apa enggak. Nah kalau misalkan yang non muslim, otomatis pasti juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Tuhan masih akan membantu kita begitu kan. Nah kemudian Anda yakin, seperti contoh ini butuh latihan ya. Seperti contoh, walaupun ada beberapa kasus, tapi ini Bu Rahma memberikan contoh untuk Bu Rahma sendiri. Seperti hanya contoh begini, ketika Bu Rahma itu mau ujian di Jogja waktu masih S3, kalau sekarang kan sudah lulus ya, waktu S3 untuk menempuh jarak di Semarang dan Jogja itu kan sekitar 4 jam ya, sekitar 4 jam. Dan waktu itu Bu Rahma berpikir, waduh ini nanti kalau misalkan terlambat gimana ini ujian. Tetapi Bu Rahma waktu itu berdoa, di rumah itu berdoa dengan sepenuh hati. Jadi ketika berdoa dengan sepenuh hati itu, otak itu Bu Rahma letakkan, karena memang kalau pasrah sama Tuhan itu kan jangan pakai otak gitu kan. Nah kemudian Bu Rahma berdoa, ya Tuhan ya Allah, berdoa dengan khusyuk, saya ingin ya Allah mohon bantuanmu agar saya sampai di Jogja itu tidak terlambat. Bagaimana caranya? Oh baca Fatihah, kemudian setelah itu baca Fatihah, dan udah menyetir gitu ya sampai sana. Alhamdulillah kok nggak terlambat. Karena pakai otak itu nggak bisa, pakai akal itu nggak masuk otak. Sering hal-hal begitu itu Bu Rahma alami. Jadi memang harus diasah keyakinan kita kepada Tuhan agar tenang hati kita gitu. Jadi butuh latihan gitu ya. Lah tapi kan nah kalau penuh bantahan tapi kan itu otak yang pakai. Walaupun kita harus dua-duanya kerja, otak lahir dan batin, otak dan spiritual gitu kan. Nah kalau di barat kan hanya otak aja gitu kan, tapi kalau dalam Islam itu kan integrasi antara otak dan spiritual gitu kan. Kalau misalkan kita ke Jogja itu hanya berdoa tok tanpa pergi ke sana, tanpa naik mobil, motor, bis kan ya nggak bisa kan. Nah harus usaha, itu kan sebagai bentuk usaha. Nah jadi itu salah satu caranya ya. Jadi untuk menghilangkan overthinking itu kita meyakinkan diri kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yakinkan bahwa Allah akan membantuku gitu. Kalau ternyata kita sudah berusaha, sudah berdoa, kalau ternyata lah tuh ternyata nggak sesuai dengan apa yang ku inginkan. Nah seperti anaknya Bu Rahma, aku tuh sudah baik sama temanku, tapi kok temanku banyak ada yang nggak baik pun sama aku gitu. Aku sudah berdoa sama Tuhan, sama Allah, tapi kok nggak dikabulkan. Nah itu berarti kan masih rendah tuh, masih taraf belajar kan gitu. Nah tapi kalau misalkan sudah diasah terus, nanti akan muncul keyakinan, akan muncul self belief, akan muncul begitu keyakinan kepada Tuhan, dan itu akan menenteramkan. Jadi itu belajar begitu ya. Kalau misalkan tadi Nurma Zuhri nanti tiba-tiba dikasih petunjuk gitu kan, gimana? Oh delalai ketemu teman, delalai ketemu dosen. Oh gimana? Penelitiannya kan nggak harus langsung datang ke sekolah, kan bisa lewat dari misalkan ngasih kuesioner kalau itu misalkan kuantitatif,
ngasih skala, nitip gurunya atau minta nomor HP-nya ke sekolah, minta nomor HP ke gurunya atau nitip gurunya, nanti kasih apa gitu ke gurunya sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantu, gitu kan bisa. Atau kalau misalkan mau mau ketemu langsung karena kualitatif, misalkan mau interview, bisa minta nomor HP-nya atau datang ke rumahnya, daring, Zoom, telepon, atau lewat misalkan lewat apa itu namanya, lewat apa yang biasanya kuesioner Anda itu lewat apa biasanya, kok malah Brahma blank, apa itu biasanya Anda memberikan kuesioner itu lewat apa biasanya, apakah biasanya kuesioner itu lewat Memang ibu kan Bu. ya, lewat Google Form kan bisa. Ya, oke, sip. Bisa lewat Google Form, itu kan bisa kuantitatif, kualitatif kan juga lewat Google Form bisa. Gitu. Nggak harus ideal, tapi kan Anda selesai itu skripsinya. Gitu kan? Yang penting kan Anda sudah sarjana, sudah lulus tepat waktu. Nah, nggak harus ideal-ideal, memang kondisinya begini. Nah, kan selesai. Nggak seperti sulit yang kita bayangkan. Jadi begitu ya. Itu salah satu triknya. Oke, selanjutnya Kak Nabila, ada lagi yang mau bertanya? Ya Bu, selanjutnya ada Aura Namira. Assalamualaikum, saya Aura, izin bertanya Bu, dalam anxiety ini, anxiety adalah istilah panic attack. Anxiety ini menyerang fisik seperti sesak nafas, berdebar, dan sensasi derealisasi, dan menyerang kejiwaan dengan meyakinkan bahwa akan mati pada saat itu juga. Bagaimana cara penanganan yang tepat saat panic attack menyerang? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, waduh. Kalau itu ya, kalau sudah berat ya, Anda bisa ke profesional gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda bisa ngatasi sendiri, seperti halnya gini, contoh fobia. Orang kok takut fobia dengan hujan dan malam. Kalau ada hujan deras di malam hari itu rasanya sesak nafas, kayaknya tuh kayak apa ya, orang mau mati begitu ya. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Itu kan irasional ya. Padahal banyak orang itu ketika ada hujan, ketika ada hujan apalagi malam hari, enak udaranya dingin, nggak panas, tidurnya bisa nyenyak, karena ada malah yang begitu menikmati kan. Nah, tapi ada yang enggak, ada yang malah justru ketakutan. Nah, yang bisa Anda lakukan tadi seperti contoh yang Bu Rahma lakukan di awal tadi ya. Jadi Anda bisa berdoa dulu, ini muslim apa non muslim ya. Nah, kalau misalkan muslim atau non muslim, Anda beribadah deh. Anda beribadah sesuai dengan keyakinan Anda. Nah, kemudian Anda berdoa dengan Tuhan dengan cara khusyuk. Karena apa? Kalau Anda itu sudah panic attack itu keringat dingin, sesak nafas, benar, keringat dingin, sesak nafas, dan serasa itu kayak mau pingsan begitu ya. Nah, Anda itu bisa tarik nafas, yang seperti yang Bu Rahma ajarkan tadi ya. Anda tarik nafas. Nah, kemudian hilangkan kepanikan Anda, ketakutan Anda itu Anda hilangkan, Anda lepaskan. Kemudian Anda fokus pada Tuhan. Anda yakin kepada Tuhan. Anda yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bersama Anda. Dan apa yang Anda khawatirkan itu tidak seperti yang Anda khawatirkan. Jadi Anda letakkan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda khawatirkan, letakkan. Nah, kemudian Anda tarik nafas. Kemudian sambil bergumam, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah merasakan kecemasan ini, kepanikan ini, ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrahkan kepadamu ketenangan hati saya. Setelah itu Anda tarik Anda keluarkan nafas Anda sambil membayangkan membuang kepanikan Anda tadi. Sambil keluarkan nafas dan ucapkan alhamdulillah. Gitu, itu hal awal yang bisa Anda lakukan. Dan itu Anda ulangi sampai Anda tenang. Gitu ya. Jadi Anda ulangi sampai Anda tenang. Gitu.
Nah, jadi yang membuat Anda panik itu adalah apa yang Anda pikirkan, hal buruk yang Anda pikirkan. Gitu ya. Oke, sebentar. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang buruk yang Anda pikirkan itu Anda letakkan, Anda pasrahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membantu Anda. Jadi begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan itu Anda lakukan berulang-ulang gitu ya. Tarik nafas, keluarkan, ucapkan alhamdulillah, dan kemudian yakinkan pada diri Anda bahwa Allah akan bersama Anda. Itu butuh waktu. Dan insya Allah dalam waktu sekitar mungkin 10 menit Anda akan lebih tenang. Dan kalau orang terkena panic attack itu sangat menyakitkan ya, gitu. Nah, jadi Anda lakukan itu terus-menerus dan hilangkan kekhawatiran terhadap sesuatu itu. Anda yakinkan pada diri Anda all is well, semuanya akan baik-baik saja. Apa sih sebenarnya yang aku takutkan? Apa sih yang aku khawatirkan? Masa sih akan seperti itu? Allah pasti akan membantuku. Yakinkan diri Anda dan pasrahkan. Jadi begitu ya. Sepertinya hal ini sepele, tapi kalau misalkan Anda praktekkan, itu akan sangat membantu Anda gitu. Nah, setelah selesai Anda minum air putih gitu ya. Kalau misalkan itu tidak berhasil, Anda silahkan ke profesional gitu, untuk membantu masalah Anda gitu. Oke, ada lagi Kak? Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Aura Namira ya. Ini selanjutnya ada dari Devika Arfiana Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devika, mau bertanya Bu, bagaimana bila seseorang yang memiliki sifat lebih suka memendam perasaan, lebih merasa tidak enak dengan orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain Bu? Terima kasih. Oke, baik. Nanti Brahma jawab sebentar. Brahma izin sebentar ya. Oke, sebentar, itu ada kamu sebentar ya. Bentar ya. Baik, baik, tadi pertanyaannya adalah ketika kita sering merasa nggak enak ya sama orang ya, kita lebih suka memendam perasaan gitu ya, nggak mau merepotkan orang lain gitu ya. Kalau itu membuat kita nggak tertekan, nggak masalah. Aku nggak mau merepotin orang lain lah, aku nggak mau nyusahin orang lain, itu nggak masalah kalau Anda happy ya, kan pikiran Anda kan. Tapi kalau ternyata Anda tertekan, aduh aku nggak mau merepotkan orang lain, nggak enak sama orang lain, tapi kemudian Anda pikir terus sampai ke bawah tidur, nah itu yang nggak baik gitu kan. Nah itu yang nggak baik. Nah masalahnya, pertanyaannya adalah Anda jadikan ini sebagai suatu masalah apa enggak gitu. Nah kalau misalkan ini Anda jadikan sebagai suatu masalah, misalkan gini, nggak enak sama orang, daripada bikin tengkar gitu, itu kan ciri masyarakat komunal kan begitu, yang dipikirkan orang lain. Berbeda lah dengan masyarakat yang individualis gitu. Makanya konsep barat dengan konsep timur itu berbeda. Kalau di psikologi makanya ada namanya indigenous psychology gitu ya, karena kalau orang barat itu kan cenderung individualis, kalau kita itu kan komunal ya kan, jadi lebih menjaga perasaan orang lain gitu. Nah kalau misalkan kita ingin menjaga perasaan orang lain dan kita baik-baik saja dan kita happy-happy saja, ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa, aku ngalah, yang penting dia bahagia. Tapi Anda nggak tertekan, it's okay. Tapi kalau masalahnya itu Anda tertekan, ya jangan, Anda harus sampaikan. Nah ini butuh keberanian orang-orang yang seperti itu, biasanya orang yang tidak berani mengungkapkan perasaannya
Ya bagaimana caranya? Ya Anda harus berani mengungkapkan perasaannya dengan cara yang baik. Gitu. Karena apa? Kalau kita tidak mengungkapkan isi hati kita, orang lain kan nggak ngerti. Contoh sesuai dengan tingkat usia Anda ya. Kayaknya dia baik deh kalau sama aku, misalkan hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kayaknya dia baik deh sama aku, kayaknya dia suka loh kalau sama aku. Padahal sebenarnya dia hanya memang orangnya baik sama semua orang. Nah, berbeda ketika sudah diverbalkan, misalkan I love you gitu ya. Ayo kita menikah, besok mau enggak? Nah, itu kan sudah diverbalkan. Gitu kan? Nah, kalau enggak diverbalkan kan Anda baru berasumsi, Anda baru berpersepsi. Nah, itu yang enggak baik. Gitu kan? Oh, ternyata dia baik sama semua orang, akhirnya nanti muncul luka. Gitu. Nah, makanya harus berani mengungkapkan. Nah, kalau sampai orang itu merasa sendiri, ya jangan. Karena apa? Orang itu butuh temen untuk ngobrol, butuh untuk karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Anda cari temen atau cari kesibukan deh gitu ya. Kalau misalkan kesibukannya atau temennya itu virtual, wah itu nanti bisa menimbulkan kesepian. Karena orang yang sibuk dengan HP, gadget itu kan virtual ya kan, nggak nyata. Kayaknya temennya banyak di grup ngobrol sana sini ya, tapi lelah gitu kan. Beda dengan temannya siapa Nabila, temannya siapa Nurma, misalkan temannya siapa Aulia, misalkan temannya siapa itu punya teman, kamu gini nggak, ada teman ngobrol gitu. Nah, seperti era pandemi kayak gini, Bu Rahma sendiri juga izinkan anaknya Bu Rahma ngobrol sama temannya, telepon atau video call. Jadi dia sambil ngapain gitu ya, ngobrol sama temannya, itu adalah untuk menghilangkan kebosanan dia, tetapi ngobrolnya hal-hal yang positif. Tadi tuh pelajarannya gimana, ini gimana, hal-hal yang positif, nggak gosip ya, nggak gosip ya. Kalau gosip itu kan penyakit ya. Apalagi kalau fitnah, ngerasani orang, itu penyakit, envy, itu nanti munculnya jealous gitu. Hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan improving, self improving, peningkatan diri, prestasi begitu. Jadi Anda harus cari teman itu, jangan sampai Anda merasa sendiri. Nah, kalau misalkan Anda ingin membantu orang lain gitu ya, nggak apa-apa, aku nggak enak ngomong sama dia, tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia bahagia, aku bisa membantunya, aku dapat pahala, terus kemudian dia juga senang. Nah, kan positif tuh. Tapi kalau aduh aku nggak enak sama dia, kalau kayak gitu kan begini berundel di belakang, nah itu yang penyakit ya, nggak boleh gitu. Nah, jadi semuanya kembali kepada siapa tadi namanya, yang tanya siapa tadi, Mbak Nabila? Ibu. Itu Devika ya. Jadi begitu, semuanya tergantung pada Anda. Jangan sampai nggak enak sama orang tapi Anda tidak berani untuk mengungkapkan gitu. Kalau memang itu Anda nggak enak, Anda ikhlas, ya Allah nggak apa-apa, rubah mindset Anda. Nggak apa-apa, ya Allah aku bantu dia, yang penting dia bahagia, aku dapat pahala, kan bisa bantu orang, ya Allah happy kan. Nah, itu nggak masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau aduh aku kayak gini terus, aku sebenarnya tuh nggak suka loh, sebenarnya nggak suka. Itu ya jadi masalah gitu ya Mbak Devika. Semoga bisa lebih enak lagi nanti kalau sama seseorang. Kalau orang lain marah ya nggak apa-apa, tanggung aja gitu. Kalau misalkan biar nggak marah, bagaimana caranya? Dengan cara yang baik gitu, mengungkapkan perasaan dengan cara baik. Kita sudah mengungkapkan dengan cara yang baik, Bu, tapi dia tetap marah, ya udah nggak apa-apa, risikonya begitu gitu. Nah, nggak usah dipikir. Jadi kita jangan dikendalikan oleh orang lain. Perasaan kita, ketenangan hati kita, itu semuanya tergantung diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Yang penting kita sudah berbuat baik dengan orang lain gitu. Kita menjadi orang yang blessing others gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita juga loving God, kita mencintai Tuhan, spiritual kita bagus, kita juga melakukan self improving, melakukan selalu meningkatkan kualitas diri kita. Nah, seperti itu. Oke, sudah Mbak Nurma, Mbak siapa? Mbak Nabila, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada satu lagi nih, Bu. Oke, silakan. Langsung saja saya bacakan dari Nur Aulia Rohmah. Assalamualaikum, nama saya Aulia. Izin bertanya, bagaimana menghilangkan pikiran buruk saat sedang melakukan sesuatu, Bu? Terima kasih. Kadang gimana?
melakukan menghilangkan pikiran buruk saat oh berarti negative thinking ya, negative thinking ya. Suudon gitu ya. Nah, saudara-saudari sekalian, pikiran kita, perilaku kita, karakter kita, kepribadian kita itu adalah gabungan dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan gitu. Jadi makanya kita harus membiasakan diri kita itu untuk berpikir positif. Berpikir positif itu apa? Nggak seudon, nggak ada prejudice, nggak ada prasangka, begitu ya. Apa namanya, Nurma itu nggak mau senyum deh. Dia dia hari ini nggak bisa senyum, mungkin karena mikir skripsinya ya nggak kelar-kelar. Tapi kan nggak ada kaitannya dengan aku, biarin aja, nggak usah pikir. Jangan-jangan Nurma nggak bisa senyum itu marah sama aku, terus kepikiran nggak bisa tidur lah. Memangnya Nurma ngerti kalau saya itu nggak bisa tidur gara-gara mikirin Nurma yang nggak bisa tersenyum lah? Kalau dia tahu, kalau nggak ngerti ya kasihan diri kita. Nah jadi seperti itu, nggak usah terlalu overthinking, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Anda pikirkan gitu. Jadi wah tuh nggak ramah loh sama aku, dia tuh kalau sama aku tuh jutek, biarin aja EGP gitu. Yang penting itu nggak penting loh, hal begitu itu penting ya untuk mengendalikan emosi kita gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting aku kalau ketemu Nurma, apa kabar, Bila, apa kabar, assalamualaikum, dia nggak mau senyum, biarin juga aja, nggak mau senyum nggak apa, tapi bisa aku begitu terus gitu. Nanti lama-lama dia juga pasti akan contoh begitu. Itu bisa Anda lakukan. Nah kalau misalkan bagaimana Bu ketika melakukan sesuatu itu biar tidak pikirannya yang nggak negatif, ya Anda bismillah ya Allah, saya lakukan ini, bismillah ya Allah, saya lakukan KKN ini, mencari ibadah kepadamu ya Allah, semoga nilainya A. Terus habis itu ya Allah berilah petunjuk, berilah kekuatan ya Allah agar bisa menyelesaikan dengan skripsi. Walaupun ya Allah dengan KKN ini saya juga bisa menyelesaikan skripsi, menyelam sambil minum air. Bagaimana cara yang berilah petunjuk ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, amin. Nah Anda mulai dengan hal yang positif kan? Nah itu akan positif. Tapi kalau belum, aduh KKN tugasnya banyak, terus nanti kira-kira bisa nggak ya, sininya dahinya sudah berkerut, sudah banyak pikiran yang negatif. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi behavior kita gitu. Nah apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita rasakan itu akan mempengaruhi raut muka kita. Nah berpikirlah positif agar muka kita, perasaan kita itu nyaman. Nah Bu, kalau udah terbiasa negatif thinking bagaimana? Yaitu ada Allah yang akan membantu. Nah saya udah begitu tapi kok ternyata hasilnya nggak sesuai. Harus evaluasi, planning. Anda tadi sudah tuliskan, kemudian yang kedua Anda action, doing, Anda lakukan. Setelah Anda doing, Anda action, yang ketiga ada evaluation, Anda lakukan evaluasi. Kenapa kok nggak terjadi, kok nggak sesuai dengan harapan? Oh aku kurang ini. Nah tapi aku udah lakukan semuanya, kok ternyata hasilnya begitu, nggak sesuai keinginan. Oh aku kurang berdoa, karena kalau manusia hanya mengandalkan kemampuannya itu terbatas, butuh bantuan dari Tuhan, butuh bantuan dari Allah. Aku sudah berdoa Bu, ya sudah, berarti Allah akan memberikan hal lain yang lebih baik. Saat ini kita diuji kesabarannya, kan positif itu, jadinya enak kan, nyaman. Nah kemudian selanjutnya adalah follow up, 4 hal. Oh aku ternyata kurang ini, besok berarti begini deh, tak ulangi lagi. Nah muter jadi planning, kemudian doing, kemudian evaluation, kemudian follow up gitu. Kalau Anda lakukan itu kan usaha lahir. Nah kemudian Anda iringi dengan usaha batin, doa gitu. Nah kemudian Anda pasti insya Allah hatinya akan tenang dan nyaman. Kalau Anda itu menggunakan otak aja, pikiran aja, itu otak manusia itu terbatas. Jadi begitu ya. Jadi Anda berlatih, jangan berprasangka dulu. Jadi prasangkalah yang positif, husnudon dulu, begitu ya. Gitu. Mbak Nabila, sudah Mbak? Oke, Bu, terima
kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Aulia Rohmah ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan berakhirnya webinar kali ini, kami cukupkan webinar pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rahma selaku narasumber atas materi yang beliau sampaikan pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Tak lupa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa Nabila. Alhamdulillah ya teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Ayo yang belum silahkan menyalakan kameranya ya. Yang belum? Ayo, hitungan 3 ya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi ya. Satu lagi ya teman-teman. Ayo, 1, 2, 3. Ya sudah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, absennya tunggu ya di komen. Jangan keluar dulu, absen dulu. Saya live ya. Mana absennya, Mbak? Ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sukses selalu, bahagia selalu ya. Saiki lho, aku tak chat iki lho. Oh, udah. Ya, silakan yang belum absen dulu, absen. Absen. Yang belum absen, silakan absen ya. Linknya ada di komen. Yang nggak absen nggak dapat sertip. Absen tidak ada.